Apa kabar hari ini semua? Sekali lagi, apa kabar semuanya? Oke, mantap. Tadi habis ngapain aja nih dari pagi? Ulangan apa tuh? Oh, mantap. Langsung belajar ya berarti ya? Dari awal? Belajar, mantap. Oke, untuk hari ini kita akan lanjut belajar lagi ke bab yang baru. Waktu minggu kemarin kan kita udah belajar tentang persamaan reaksi ya sama mol. Udah ulangan juga kan ya? Nah, mau tahu hasilnya enggak? Tapi kayaknya buat nanti aja ya, soalnya kan ada yang belum ulangan juga. Jadi untuk dibagiinnya nanti nunggu yang susulan dulu. Yang kemarin udah hadir, sekarang udah hadir lagi ya Dimas ya. Nah, untuk hari ini itu kita akan belajar di hukum-hukum dasar. Nah, ini materinya lumayan banyak. Jadi kalau sendirian itu kan capek. Jadi mending berkelompok aja. Enggak. Kalau kelompok sekarang itu beda. Bapak akan kasih tugas ke per orangnya. Jadi nggak akan ada satu kerja yang lainnya sama. Tapi semuanya pasti akan bekerja secara bersama. Bukan satu kerja yang lain sama ya. Nah, sebelum mulai ke materinya, Bapak akan bagiin dulu nama kelompoknya ya. Kelihatan kan? Oh, enggak ya? Sambil dibagiin juga untuk KPD-nya. Ini setiap kelompok itu beda ya KPD-nya. Jadi kalian nggak akan bisa kerja sama antara kelompok satu dan kelompok yang lain. Untuk yang kelompok satu ada Ajeng, Gita, Muhammad Fadli, Fitri Amelia, Fahri, Ilham, sama Amanda. Yang mau panggil coba ke depan ambil KPD-nya berukir aja. Ajeng aja deh. Langsung tulis aja nama anggota, nama ketua kelompok. Nah, nama ketua kelompoknya itu yang mau panggil pertama kali ya. Jadi untuk kelompok satu ketuanya Ajeng. Oke, untuk kelompok yang kedua perhatikan lagi. Ada Vivi Lupia, Ose Desta, Sinar, Fairuzia, Herlan, Kesha, sama Naomi. Vivi ambil langsung tulis identitas kelompoknya. Oke, yang kelompok tiga ada Halimatus Asifah, Asya, Rafka, Sylvia, Dimas, Wulan, sama Fadisa. Berarti Halimatus ambil. Oke, berikutnya kelompok 4 ada Nabila, Nafa, Dorotun, Sela, Sri Diana, Syifa, sama Anjani. Oh ada ya? Oh iya benar. Ya udah. Berarti bapak salah yang lain. Habis Fitri 5. Iya ada 7 anggota. Ini cuma 4 ya, 1, 5. Bentar. Ya, nih. Oke, kelompok 5, kelompok terakhir ada Aulia, Airin, Ahmad, Cici. Sebelah sini. Ini kelompok 1, atur bangkunya cukup biar 7 orang. Terus kelompok 2 di belakangnya kelompok 1 di sebelah sini. Ayo langsung bergerak coba. Kelompok 1. Oke, Bapak ulang. Kelompok 1 di pojok sebelah kiri Bapak. Kelompok 2 di belakangnya. Untuk kelompok 3 di tengah-tengah di sini. Untuk kelompok 3 di tengah-tengah. Kelompok 4 di ujung sebelah kanan depan. Kelompok 5 belakang kanan. Oke, langsung pindah-pindahin aja kursi sama mejanya ya. Coba langsung duduk berkelompok. Nah, untuk hari ini kita akan belajar tentang hukum-hukum dasar kimia. Oke, sebelum kita belajar ke materinya, coba kalian perhatikan dulu ke depan. Pernah gak kalian membaca hukum sama sekali? Ada yang mau bantu jawab? Oh, iya. Kenapa? Tidak teratur. Oke. Tadi Ajeng bilang kalau misalkan di dunia ini nggak ada hukum, akan tidak teratur. Ada lagi pendapat yang lain? Kacau balau menurut Ose, oke boleh. Ada lagi? Satu lagi. Ada nggak? Nggak ada, oke. Ya betul ya. Kalau misalkan kita hidup di dunia di mana bermasyarakat itu nggak ada hukum yang mengatur, maka kita pasti akan berantakan hidupnya. Kenapa? Karena setiap orang pasti egois. Gak ada aturan yang melarang untuk mencuri, gak ada aturan yang melarang untuk merampok dan sebagainya. Jadi gak kebayang pasti sekacau apa nanti. Oke, berikutnya. Nah, kalau misalkan kita hidup di dunia seperti itu, maka kita perlu adanya hukum.
Nah, menurut kalian fungsi dari hukum itu apa? Tadi kan kalau nggak ada hukum akan apa ya, tidak teratur, kacau balau. Nah, berarti hukum itu perlu kan? Buat apa? Buat mengatur apa? Ya, buat mengatur kehidupan bermasyarakat atau istilahnya hidup lebih teratur. Jadi anggap aja kita seperti berbaris ya. Berbaris itu kan salah satu bentuk dari aturan yang sederhana. Fungsinya buat apa? Biar lebih nah, selain hidup bermasyarakat, ternyata ketika kita akan mempelajari suatu ilmu, terutama seperti ilmu kimia, kita juga akan memerlukan hukum-hukum atau aturan-aturan untuk mempelajarinya. Nah, hukum atau aturan tadi yang disebut yang akan kita pelajari itu disebut dengan hukum-hukum dasar kimia. Nah, jadi kurang lebih intronya seperti itu ya. Kenapa kita harus mempelajari hukum dasar kimia? Ya, fungsinya tadi anggap aja seperti hidup bermasyarakat. Kalau kita tidak punya aturan, maka akan kacau balau. Sama halnya dengan belajar kimia. Kalau misalkan kita belajarnya asal-asalan, mana bisa masuk ke kitanya gitu. Jadi harus ada aturan untuk mempelajarinya juga. Untuk tujuan pembelajaran hari ini adalah peserta didik, berarti kalian dapat menentukan contoh-contoh penerapan hukum dasar kimia dalam kehidupan sehari-hari dengan cara berdiskusi secara berkelompok. Kemudian materi apa saja yang akan kalian pelajari? Kayak ada 5 hukum yang akan kalian pelajari ya. Yang pertama itu ada hukum kekekalan massa atau disebut juga dengan hukum Lavoisier. Itu dibacanya Lavoisier ya. Walaupun tulisannya Lavoisier, tapi dibacanya di kita itu Lavoisier. Yang kedua ada hukum perbandingan tetap atau hukum Proust. Yang ketiga hukum perbandingan berganda atau hukum Dalton. Yang keempat itu ada hukum perbandingan volume atau hukum Gay-Lussac, nama penemunya. Dan yang terakhir itu adalah hukum Avogadro. Nah, jadi untuk pembelajaran di bab ini kalian akan mempelajari 5 hukum-hukum ini. 5 hukum ini yang akan mendasari semua konsep perhitungan yang ada di kimia. Hukum pertama siapa? Yang hukum kedua siapa? 1, 5, 3. 2 sama 4? Ini 2, ini 4. Oh, duanya berdua? Ah. Iya. Ah. Oh iya, yang satunya buat nanti. Ah. Nah, nggak apa-apa. Tapi kalau mau bantu juga boleh. Semua belum? Nah, di sini kan artikelnya kan ada berbeda ya. Untuk yang kelompok 1 dan 2 itu sama, yaitu tentang pembuatan obat. Kalau untuk yang kelompok 2 itu tentang pembuatan gula merah atau gula aren. Kalau untuk yang kelompok 3 tentang pembuatan keramik. Sedangkan untuk yang kelompok 5 itu adalah tentang pembuatan tape ketan bakung ya. Nah, di sini kita akan belajar mengatur cara mengisi LKPD-nya ya di antara masing-masing kelompok. Oke, yang pertama setiap ketua kelompok, boleh berdiri. Coba berdiri dulu. Ayo, ketua kelompok 4 dan 5. Oke, sip. Nah, setiap ketua kelompok kalian bagikan tugas kepada masing-masing anggotanya. Nanti delegasikan tugas setiap masing-masing anggota. Nah, tugas yang harus kalian berikan itu poinnya boleh perhatikan ke depan. Yang pertama, ada yang bertugas untuk mencari informasi terkait materi hukum dasarnya. Coba kalian buka di LKPD di halaman berikutnya. Di sana ada 5 QR code kan ya. Ada yang hukum Lavoisier sampai hukum Avogadro. Nah, ketua kelompok coba suruh anggotanya masing-masing 1 orang buat nyari 1 materi. Misal nih, misal Ajeng nyuruh ke salah 1 orang ke siapa namanya? Apa? Amanda. Nyuruh ke Amanda buat nyari yang hukum Lavoisier. Terus anggota lainnya disuruh untuk mencari hukum Proust dan seterusnya. Kira-kira paham? Oke, sip. Kita tinggal di-scan aja dari QR code yang ada di LKPD ya. Untuk materinya nanti ada tampil video, kalian boleh dibaca dulu aja videonya sama ditonton ya. Oke.
setelah kalian selesai mencari informasi dan mengerjakan LKPD, kalian akan melakukan presentasi. Nah, yang melakukan presentasi itu wajib dari ketua kelompoknya. Tapi ditemani 1 orang anggota. Kalian kan ada 7 orang ya. Yang 5 orang nyari informasi, 1 orang ketua, dan 1 orang lagi nganggur kan ya. Nah, yang 1 orang nganggur ini jangan biarin nganggur. Kasih dia tugas buat mencatat semua pendapat. Misal kalau pada saat presentasi, nanti kelompok lain akan berpendapat. Nah, yang jadi nganggur tadi disuruh menulis pendapatnya. Kemudian, kalau misalkan kelompoknya tidak sedang presentasi, maka yang tadi nganggur wajib memberi pendapat. Kira-kira paham? Oke, kalau misalkan udah paham semua, silakan kalian mulai masuk ke LKPD yang bagian investigasi kelompok. Nah, di LKPD masing-masing sudah ada QR code-nya, jadi bisa di-scan aja. Kalau misalkan mau scan yang di depan juga boleh ya, sama aja. Ya, betul. Jadi perbandingan massa unsur dalam suatu senyawa itu selalu tetap. Next, yang ketiga, hukum dari Dalton. Bunyinya apa? Oke, sip. Lebih simpelnya gini. Kalau kita punya 2 unsur, 2 jenis unsur atau 2 orang, atau 2 jenis orang ya, kita gabungin itu kan ada beberapa kemungkinan yang terjadi tergantung dari komposisi di dalamnya. Jadi bisa menjadi senyawa A ataupun senyawa B. Kurang lebih seperti itu ya. Kemudian jika salah satunya dibuat tetap, maka yang lainnya akan berbanding bilangan bulat dan sedar. Tip yang keempat, hukum daya rusak bunyinya apa? Pada suhu dan tekanan volume gas yang bereaksi dengan volume. Ya, betul. Pada suhu dan tekanan tertentu yang kedua, volume gas sebelum gas sudah reaksi itu adalah bilangan bulat dan sederhana. Next, yang terakhir, hukum kelima, Avogadro. Apa bunyinya? Pada suhu dan tekanan sama gas yang volumenya sama mengandung jumlah molekul yang sama. Oke, jadi mirip dengan daya rusak, cuma pakai jumlah molekul aja ya. Jadi pada suhu dan tekanan tertentu, jumlah molekul gas sebelum gas sudah reaksi adalah bilangan bulat dan sederhana. Oke, sip. Kurang lebih seperti itu untuk materi umum dan tertinggi yang sudah kita pelajari dari minggu lalu. Nah, tugas kalian nanti setelah ini adalah menyusun LKPD, termasuk menjawab pertanyaan tadi yang diberikan sama teman-teman yang lain ya. Oke, ada pertanyaan dulu sampai sini? Nggak ada? KM nggak ada ya. Coba kalian beres-beres dulu, terus nanti pimpin untuk berdoa ya. Ini sambil bantuin Bapak beres-beres ya. Iya. Ya.